Baiklah teman-teman, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatwa, NPM G1B 019 017 dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara perhitungan azimut, lebih tepatnya dalam praktikum ilmu ukur tanah. Adapun perhitungan-perhitungan yang akan kita pakai adalah sebagai berikut. Di antaranya besar lingkaran tegak terhadap matahari, tinggi pusat matahari atau HU, sudut horizontal terhadap tepi matahari, menentukan RM, CP dan CT, menentukan T-faktor dan koreksi paralaks, menentukan tinggi matahari atau H, menentukan deklinasi, menghitung nilai N, menentukan nilai D, sehingga didapatlah azimut geografinya. Baiklah teman-teman, kita akan mengkaji satu persatu. Dimulai dari ini, besar lingkaran tegak terhadap matahari. Di sini sudah ada data-data yang saya masukkan dari hasil ini praktikum. Di sini terdapat ini pengamatan yang di satu ini 49 derajat 14 detik 17 menit. Di sini teman-teman hanya perlu menginput data yang teman-teman dapatkan di sini, sehingga nilai nanti akan keluar seperti ini. Yang ini value ini nanti akan otomatis terisi setelah teman-teman memasukkan data di sini, di data yang berwarna merah ini. Misalnya saja seperti misalkan saja ya, kita memasukkan nilai 37 derajat dan 12 detik misalnya, 12 menitnya sorry, dan 11 detik, dan itu teman-teman lihat sendiri datanya akan langsung terisi, akan otomatis terisi. Jadi di sini teman-teman hanya perlu memasukkan data yang teman-teman dapatkan di dalam praktikum, sehingga nanti hasil perhitungannya akan didapat. Begitu pula dengan tinggi pusat matahari, teman-teman juga ini tinggal menginputkan data yang telah didapatkan ke tabel yang sudah disediakan, sudah saya sediakan, sehingga nanti nilai-nilainya baik itu nilai alfa, HU, cos HU dalam derajat atau cos HU-nya dalam derajat, menit dan detik, itu akan otomatis didapatkan. Tinggal memasukkan nilai yang di sini saja, nilai sudut alfa yang didapatkan, baik itu di titik 1, 2, 3, dan setengah D atau setengah jarak. Jadi teman-teman tinggal memasukkan saja, sehingga akan didapatkan hasil seperti yang ini, seperti yang tertera di tabel saya yang pertama. Untuk sudut horizontal terhadap tepi matahari itu juga sama seperti sebelumnya, tinggal menginputkan data yang teman-teman atau yang Anda dapatkan di praktikum di lapangan, dimasukkan ke dalam ini, ke dalam tabel yang telah saya sediakan ini, dan otomatis itu nilainya itu akan didapatkan. Seperti di sini saya memasukkan nilai 87, 40, 35, sehingga ini akan otomatis terisi. Nilai HS dan HM saya itu atau kita itu akan langsung didapatkan. Jadi teman-teman hanya perlu memasukkan datanya saja, sehingga data-data yang teman-teman perlukan itu akan langsung muncul atau akan terisi di tabel seperti itu. Sekarang kita beralih untuk ini, untuk mencari atau menentukan nilai RM, CP dan CT. Nilai RM ini didapatkan dari tabel I. Dengan melihat nilai HU maka didapat nilai RM. Misalnya saja di penguatan 1 kita ini masukkan data-data yang sudah kita dapat dengan, dan ini nih, kalau ini nggak salah, yang nilai yang di tengah ini akan langsung didapatkan setelah data-data yang kita perlukan itu dimasukkan semua. Di sini saya sudah memasukkan semua. Jadi teman-teman tinggal memasukkan data yang diperlukan atau data-data yang teman-teman dapatkan ke dalam tabel ini.
untuk menentukan nilai refaktor dan koreksi paralaks, teman-teman juga ini memasukkan nilai R tadi. Di sini saya masukkan 60,26, maka itu CP juga ini teman-teman, dan ini juga CP ini juga diisi semua di perhitungan kita tadi RFCP dan CP. Maka refraksi itu akan kita dapatkan secara otomatis. Koreksi paralaks P didapat dengan melihat tabel 4 menggunakan nilai pengamatan H. Pengamatan H ini atau ini menentukan tinggi matahari atau H, itu juga bisa kita dapat dengan nilai H, R ataupun P. Kita tinggal memasukkan data-data yang kita dapatkan dari perhitungan, kita masukkan ke dalam tabel ini, kita input, otomatis semua data yang teman-teman membutuhkan akan terisi di tabel tersebut. Untuk menentukan deklinasi didapat dari tabel 5 atau almanak matahari. Maka didapat data ini pengamatan 1, 2 dan 3, 2 dan 3, 2, 3 dan 4 ini masih diisi. Untuk mengisinya itu teman-teman hanya perlu memasukkan atau menginput data teman-teman yang teman-teman dapatkan di perhitungan ataupun di lapangan. Misalnya saja saya memasukkan 12 derajat 34 menit dan 42 detik. Perubahan tiap jam pengamatan itu 0,10. Ini jam pengamatan saya lakukan di 52. Maka otomatis ini nilai delta deklinasi saya dan deklinasi ini akan otomatis terisi. Untuk menentukan atau menghitung nilai data yang digunakan pengamatan itu pengamatan 3 dan 4 kan. Nah, nilai deklinasi ini masukkan, H yang teman-teman dapatkan di lapangan juga dimasukkan, otomatis nanti semua ini L, sin Q, sin H, M dan N itu otomatis akan teman-teman dapatkan. Dan ini ada lintang kota Bengkulu ini. Lintang kota Bengkulu, karena saya ini kuliah di Bengkulu kan. Kota Bengkulu itu berada di lintang 3 derajat 51 menit dan 6 detik. Ini jika dimasukkan dalam derajat, maka akan didapatkan nilai 3,80. Nah, untuk menentukan nilai D, nah data lintang kota Bengkulu tadi kita masukkan 3,85. Dan ini juga cos I dengan, nah cos H ini cos D otomatis akan didapatkan setelah data-data yang diperlukan itu kita masukkan. Kalau masukkan data yang diperlukan itu dalam tabel. Dan terakhir ini ada azimut sementara kan. Nah, nilai azimut sementara ini kan ada beberapa yang terisi, ada yang tidak kan. Itu karena yang terisi ini karena kita sudah memasukkan data-data seperti ini tadi. Jika teman-teman masukkan semua data 1, 2, 3 semua kan, 2, 3, 4 juga dimasukkan, otomatis azimut sementara teman-teman ini akan terisi semua data-data. Begitu juga dengan azimut geografi akan langsung teman-teman dapat. Sekianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalam.